Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang menikmati kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah di perenungan pagi hari ini dengan harapan lewat firman Tuhan di pagi ini kita semakin disemangati untuk mau menjalani kehidupan dengan tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini demi untuk kemuliaan namanya dan tentu untuk berkat bagi kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami selalu sembah, agungkan dan permuliakan. Kami kembali datang dengan iman, menyatakan syukur kami yang sudah mengalami penyertaan-Mu sampai saat ini. Dengan syukur ini juga Tuhan kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu dengan percaya. Lewat firman Allah di pagi ini kami semakin diteguhkan iman kami untuk melangkah menyusuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan, tetap dengan mengandalkan Tuhan demi untuk kemuliaan nama-Mu dan tentunya untuk berkat bagi kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Esra 7 ayat 28b. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dalam Sabda Bina Umat tertulis demikian, tangan Tuhan menguatkanku. Saudaraku, saya yakin kita semua sepakat kalau dikatakan saya dan Bapak Ibu, bahkan semua manusia sangat membutuhkan orang lain di dalam dia menjalani hidup, apalagi di dalam dia mengkaryakan dirinya untuk mencapai apa yang dinamakan cita-cita, harapan dan keinginan dan sebagainya. Nah, kalau ditanya kenapa demikian, tentu jawabannya sangat simple banget atau sangat sederhana sekali, yaitu karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menghandle atau melakukan segala perkara yang ada di kehidupannya dengan sendirian, ya. Artinya bahwa manusia bukan sosok yang sempurna sehingga dia tahu semuanya, dia bisa semuanya, ya. Jadi mungkin itu alasan kenapa kita disebut sebagai makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Dan kita pun sebagai manusia dengan kuat sekali diarahkan untuk tidak bersifat individualis, artinya tidak hanya memikirkan diri sendiri, karena pada kenyataannya kita butuh orang lain, ya. Jadi ini realitas yang tidak bisa dibantah, ya. Semua manusia harus menyadari itu, sehingga selalu ada kesediaan dari diri kita untuk melibatkan orang lain dalam karya bakti diri kita di konteks apapun untuk mencapai tujuan hidup kita. Karena sekali lagi ketika kita sinergikan kekuatan kita dengan orang lain, maka tentu lewat kolaborasi itu kita akan lebih dimungkinkan untuk mencapai apa yang menjadi damba dan cita hidup kita, ya. Kita bisa lihat
dalam proses penciptaan manusia pertama di Taman Eden atau Firdaus, bagaimana Allah melihat laki-laki yaitu Adam, dia tidak bisa melakukan banyak hal, dia membutuhkan penolong, maka diciptakanlah kemudian Hawa sebagai penolong, ya. Kata yang dipakai di situ, kehadiran Hawa itu sebagai penolong, artinya memang walaupun dia laki-laki yang kuat, yang gagah, perkasa dan sebagainya, dia tetap membutuhkan pendamping, bisa dibilang orang lain di luar dari dirinya untuk membantu dia, untuk menolong dia. Ya, kata yang dipakai di situ oleh Allah adalah sebagai penolong, ya. Jadi ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita tidak merasa mentang-mentang dalam hidup ini, ya, hanya karena kita bos, kita pimpinan, sehingga kita merasa bahwa hidup kita sudah perfect, tidak lagi butuh orang lain. Tidak, seorang owner sekalipun, ya, dia butuh orang lain untuk mengerjakan proyek-proyek yang dia canangkan untuk memajukan perusahaannya, katakan demikian. Jadi seorang owner tidak harus sombong terhadap para pegawainya, karena dia harus sadar bahwa ketika perusahaannya bisa maju dan seterusnya itu karena pekerja-pekerjanya tadi yang membantu dia untuk melakukan semua proyek yang dicanangkan oleh perusahaan miliknya tersebut. Jadi betul-betul firman Tuhan ini mau mengatakan, mari kita sadari bahwa kita butuh orang lain, ya. Kita tidak perlu sombong dengan orang, tidak perlu angkuh dengan orang, tidak perlu merendahkan orang, ya. Karena saya ingat saya pernah berkhotbah mengatakan bahwa sosok yang paling hina dalam pandangan manusia sekalipun, dia punya talenta dari Allah yang bisa diberdayakan, gitu ya, yang bisa dimanfaatkan dalam pengertian ikut terlibat di dalam upaya pencapaian tujuan bersama. Jadi jangan kita rendahkan orang. Kita ambil contoh Bapak Ibu dalam konteks bergereja, ya. Seringkali kita memahami peran seorang koster, katakan demikian, itu kecil sekali dampaknya, ya, untuk kita, ya, karena kita memandangnya mungkin kecil atau hina dan sebagainya, tapi kita tidak pernah memahami bahwa peran mereka itu sangat juga menentukan situasi kondusif ketika kita beribadah, ya. Katakanlah dengan dia seorang koster ini bekerja dengan baik, rajin, ya, gereja jadi bersih, tata ruang jadi rapi dan seterusnya, itu membuat kita merasa nyaman, gitu ya. Jadi hendaklah ya koster juga jangan merasa kecil, ya, karena di mata Tuhan koster juga itu sesuatu yang berharga, ya. Ketika dia mempersiapkan ruang ibadah dengan sungguh-sungguh, wah, di sana nama Tuhan yang diagungkan, dipermuliakan, karena itu suasana ruangan itu sangat mendukung sekali ekspresi umat untuk beribadah. Tentu lebih sungguh-sungguh lagi, lebih menikmati suasana ibadah itu dengan baik karena ruangannya bersih dan rapi. Jadi saudaraku, ini sesuatu yang sangat baik sekali untuk kita renungkan, supaya kita mulai berpikir bahwa ternyata kita ini tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya kita harus mencari rekan dalam hidup kita, ya. Nah, ini kita berbicara Bapak Ibu Saudaraku dalam konteks manusia di kehidupannya, ya. Artinya di dunia ini, di tempat dia bekerja, di dalam gereja, di dalam rumah tangga, suami butuh istri, istri butuh suami, orang tua butuh anak, anak butuh orang tua. Betul-betul kita sikapi dengan keterbukaan untuk mau menerima orang lain, ya. Apalagi kalau kita bawa persoalan ini dalam konteks spiritual, ya. Artinya bagaimana kita memahami kehadiran kita untuk Allah dan kehadiran Allah untuk kita. Ini yang harus kita bangun di totalitas hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku.
Artinya saya dan Bapak Ibu harus mengerti akan hal itu. Kita mau sinergikan semangat kita dengan kuasa Allah, supaya kuasa Allah mau sinergikan dengan harapan kita. Kita membutuhkan Tuhan, ya, dan Tuhan hadirkan itu untuk kita, ya, supaya apa? Lewat kolaborasi antara Allah Sang Pencipta dengan yang diciptakan, itu bisa mendatangkan kebaikan. Nama Tuhan, untuk Tuhan dipermuliakan namanya, dan untuk manusia diberkati, ya. Makanya saudaraku, kalau kita kembali kepada iman Kristen, manusia itu disebut mitra Allah, rekan sekerja Allah. Berarti kita harus bekerja sama dengan Allah. Bagaimana caranya? Kita minta Allah untuk mendukung kita, karena Dia penentu dari semua yang kita kerjakan. Terlalu banyak orang, saudaraku, sombong dengan Tuhan, tidak pernah melibatkan Tuhan di pekerjaannya. Dia pikir ini pekerjaan saya yang lebih tahu, bukan Tuhan. Ngapain saya libatkan Tuhan? Ini bahaya, saudaraku. Dia lupa kalau Tuhan yang memberikan pekerjaan itu, dan Tuhan meminta bahwa kita harus memberikan kompetisi kita untuk pekerjaan yang Dia berikan untuk mempermuliakan namanya. Jadi ini sesuatu yang baik sekali, saudaraku, seperti bahasa yang selalu kita dengar dalam keluarga Kristen, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Artinya doa ini sebuah keadaan di mana kita komunikasikan diri kita dengan Allah. Kita bangun relasi, interaksi kita dengan Allah. Bekerja di sini adalah buah dari ketaatan kita kepada Allah, yang mana pekerjaan ini akan menjadi berkat untuk kita, dan lewat pekerjaan ini nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Jadi sederhana sekali, saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan ora et labora itu tadi. Apa yang dimaksudkan dengan pengertian kita ini mitra atau rekan kerja Allah. Ya, tapi kenapa kemudian kita kita geserkan ini ke dalam makna yang tidak sesungguhnya, ya, sehingga banyak sekali orang yang sombong di dunia ini, ya, hanya karena dia punya pangkat. Dia lupa setinggi apapun yang didapatkan dalam pencapaian cita-citanya, karena dia pintar, cerdas, dan seterusnya, itu tidak selamanya dia miliki. Ada masa kemudian apa yang dia capai itu kemudian sudah tidak berharga, dalam pengertian tidak diakui lagi, dalam pengertian tidak dilibatkan lagi secara total dalam ruang kerja di konteks yang berbeda tentunya, ya. Jadi jangan pernah kita sombong, saudaraku, supaya kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Nah, ini yang mau disoroti tema khotbah kita, yaitu tangan Tuhan menguatkanku. Artinya di sini ketika orang-orang Yerusalem, ya, yang dibawa keluar dari Babel untuk ada di tanah leluhur mereka, membangun bait Allah, itu semua akan bisa mereka kerjakan kalau mereka melibatkan Allah. Karena dipahami kekuatan Allah itu dahsyat. Tangan Allah yang menopang, tangan Allah yang menyertai, itu kekuatan yang tak terkalahkan oleh apapun. Bahasa firman sudah jelas bagi saya dan Bapak Ibu, dikatakan jika kita di pihak Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada. Daud sudah membuktikan itu. Ketika dia katakan aku maju melawan Goliat atas nama Tuhanku, ya, di situ dia dapat mengalahkan orang yang terkuat pada zaman itu, yang memiliki badan yang sangat besar dan jauh dengan Daud. Karena kalau kita coba cari tahu, Daud itu imut, ya, kecil dan seterusnya, tetapi dia punya kekuatan iman yang besar sehingga dia bisa mengalahkan Goliat yang sombong, yang merasa tidak akan ada yang mengalahkan dia, gitu. Jadi besar belum tentu kuat, kecil belum tentu lemah. Tergantung bagaimana dalam kondisi besar dan kecil dia memiliki kekuatan spiritual, dia memiliki iman yang teguh. Di situ akan nampak kekuatan manusia itu. Bukan fisiknya yang menentukan.
bukan kepintarannya yang menentukan. Tidak sedikit orang pintar, saudaraku, terjebak dalam sebuah kebodohan gitu loh. Entah narkoba atau korupsi, ya, atau membunuh. Oh, dia orang-orang pintar, orang-orang berkelas, kaum intelektual. Tapi kenapa dia melakukan kesalahan itu? Berarti dia tidak bisa mempergunakan kekuatannya, kepintarannya untuk memanage hidupnya dengan baik. Yang dibutuhkan dalam hidup ini untuk bisa memanage semuanya dengan baik itu iman kepada Allah. Kalau kita punya iman kepada Allah, kita dituntun oleh hikmat Allah, sehingga kecil kemungkinan bagi kita untuk salah, kecil kemungkinan bagi kita untuk sombong, tinggi hati, ya. Karena iman selalu mengajarkan kita mengasihi, menyayangi, ya, bersedia mendukung, selalu fair dan care dalam situasi apapun, berani mengakui kelebihan orang, tidak merasa rendah kalau kemudian dia berada di dalam tingkatan dia berada dalam tingkatan di bawah dari orang, karena dia menghargai apa yang ada padanya. Itu berkat dari Tuhan, itu talenta, itu karunia, itu potensi dari Allah, sehingga yang dia tahu dia berdayakan sesuai dengan kemampuannya. Kalau ternyata dia 1 talenta dan ada orang 3 talenta, yang dia kerjakan 1, bukan dia tinggal duduk dengan iri yang melihat yang 3, tidak. Jadi ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan, bahwa kita harus menyadari kita butuh Tuhan untuk pekerjaan apapun, di kantor, di rumah, di sekolah, di pertemanan, ya, apalagi dalam gereja kita butuh Tuhan. Ya, karena tidak sedikit orang dalam gereja sombongnya ampun-ampun. Apalagi kalau dia sudah merasa bahwa gereja itu berdiri karena sumbangannya misalkan, ya. Atau mungkin karena di dalam anggota jemaat dia yang paling tinggi pangkatnya misalkan, ya. Dia merasa bahwa gereja itu miliknya, dia atur ini, atur ini, atur ini. Tidak bisa, saudaraku. Kita butuh orang lain. Sepintar apapun kita, karena pintar kita mungkin di bidang ini, tapi disiplin ilmu ini kita tidak tahu. Kita butuh orang untuk di sini gitu loh. Tidak semua kita yang tahu, ya. Seorang teolog tidak mungkin dia tahu misalkan pekerjaan tukang, atau mungkin pekerjaan menggambar, ya, atau mungkin matematika, ya. Ada di sana Tuhan siapkan orang itu, sehingga ketika masuk dalam berhitung, kita cari orang yang ahli dalam bidang matematika, supaya kita tertolong untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Jadi harus berani buka diri, mengakui kelebihan orang lain. Ini baik sekali saudaraku, dan ini yang dipakai, strategi ini yang dipakai oleh orang-orang Israel di dalam menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem pasca mereka meninggalkan Babel, ya. Ayat 28b. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang-orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Jadi ketika mereka berjalan bersama-sama antara pemimpin dengan rakyat, itu menjadi kekuatan besar untuk mereka bisa fight di tanah leluhur mereka yang sudah mereka tinggalkan sekian waktu lamanya, dan telah dalam keadaan yang katakan rusak dan seterusnya. Untuk membangun ini mereka harus bersinergi, mereka harus kerjasama. Kalau tidak, ini bahaya, ya. Jadi sekali lagi saudaraku, mari kita bangun kesatuan yang kokoh, utuh, satu dengan yang lain. Seperti semboyan bangsa kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kita pegang ini. Karena dalam iman Kristen kita diajarkan juga bahwa kita ini satu tubuh, walaupun banyak anggota, dan kepalanya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi semangat untuk itu saudaraku, jangan pernah sombong dalam hidup ini, karena kita butuh orang lain. Ya, jadi jalani semuanya dengan iman, percaya.
kita akan selalu mampu untuk mengkaryakan diri kita seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, kadang Kau terus berkati kami dari waktu ke waktu. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami mau merendah bagi orang lain, dan kami bersedia untuk menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya menjadi mitra kami, karena kami sadar kami tidak mampu melakukan semua tanpa dukungan dan bantuan dari orang lain. Dan biarlah itu juga menjadi kesadaran kami yang kuat tentang bagaimana kami terus meminta Allah mendukung kami, memberkati kami, karena hadirnya Tuhan untuk kami menjadi kelengkapan sempurna bagi kami untuk memanage kehidupan ini. Pimpin kami terus Tuhan, jangan tinggalkan kami baik di hari ini, besok dan seterusnya, agar kami selalu sehat, kuat dan jauh dari virus corona, dan segala apa yang kami lakukan selalu berhasil dalam perkenanan Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati kami terus, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.